Baik, langsung saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita alhamdulillah sehat walafiat dan mengikuti kuliah online pada mata kuliah Ulumul Hadis dan Hadis Dakwah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan yang penuh terang benderang sampai saat ini. Baiklah, selamat kalian sudah resmi menjadi mahasiswa dan mahasiswi, khususnya di Fakultas Dakwah ini, karena kuliah kita adalah kuliah online, maka untuk PKI 1 dan PKI 2 dapat kita bertemu langsung bersama, karena nanti pembahasannya sama antara PKI 1 dan PKI 2. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Nasiruddin Al-Asani. Saya pendidikan ketika SMA atau SMP di Gontor selama 6 tahun. Kemudian setelah lulus, saya melanjutkan studi S1 di Al-Azhar Mesir, Syu'bah, yaitu takhosus. Takhosus itu spesialisasi pada ilmu hadis. Kemudian melanjutkan magister di UIN, Sunan Ampel, Surabaya, juga mengambil ilmu hadis. Jadi, saya mendapat amanah dari Bapak Dekan, juga Ibu Wadek, untuk mengajar mata kuliah Ulumul Hadis dan Hadis Dakwah. Ulumul Hadis dan Hadis Dakwah ini secara rumpun ilmu itu satu rumpun. Semua menginduk pada hadis. Dan hadis ini rumpunnya nanti ke Islamic Studies, yaitu studi keislaman. Yang jadi pertanyaan, kenapa kalian yang kuliah di Prodi PKI, Bimbingan Konseling Islam, kenapa harus belajar hadis juga? Karena di dalam PTKIN ada mata kuliah institut. Yang pertama, mata kuliah fakultas. Yang kedua, mata kuliah prodi. Yang ketiga, mata kuliah institut ini mata kuliah yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa prodi apapun, fakultas apapun. Contohnya adalah seperti pendidikan Pancasila, kemudian bahasa Arab, kemudian bahasa Inggris, kemudian ada tafsir, ada hadis. Termasuk di sini adalah ulumul hadis. Jadi mau prodi itu usuluddin atau mau fakultas usuluddin atau fakultas tarbiyah, fakultas dakwah, bahkan ekonomi, semua harus menempuh mata kuliah ini. Kemudian ada mata kuliah yang sifatnya kedua, yaitu fakultas. Mata kuliah fakultas.
Mata kuliah ini wajib diampu oleh seluruh mahasiswa yang ada di Fakultas Dakwah, tidak di fakultas yang lain. Contohnya adalah hadis dakwah. Nanti kalian akan ketemu dengan mata kuliah ayat-ayat dakwah, atau bahkan mungkin di semester 1 ini kalian juga sudah ada mata kuliah ayat-ayat dakwah. Kemudian untuk mata kuliah prodi, mungkin di semester 1 jumlahnya tidak terlalu banyak. Tapi nanti ketika kalian sudah semester 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, semakin lama itu semakin menjurus. Jadi mata kuliah prodinya itu semakin banyak. Nah, karena kalian masih semester 1, maka mata kuliah ulumul hadis dan hadis dakwah ini menjadi wajib untuk kalian tempuh. Saya ingin menjelaskan tentang apa itu SKS, kemudian penilaian untuk mata kuliah ulumul hadis dan hadis dakwah. Sebenarnya untuk penilaian ini tidak hanya mata kuliah ulumul hadis dan hadis dakwah, tetapi berlaku juga untuk mata kuliah yang lain. Karena didasarkan pada surat edaran Wakil Rektor 1 yang menyatakan bahwa penilaian tugas di Sister itu 30%, UTS 30%, dan UAS 40%. Baik, dari awal, yaitu yang pertama, berkenaan dengan SKS. Satu SKS itu sama dengan 50 menit. Jadi kalau kalian menempuh mata kuliah ulumul hadis dan hadis dakwah 4 SKS, jadi 4 kali 50 menit sama dengan 200 menit. Untuk kedepannya, 4 SKS ini, 2 SKS kita gunakan dalam perkuliahan, 2 SKS kita ganti dengan tugas. Artinya, setiap pertemuan insya Allah akan ada tugas yang harus kalian selesaikan, kalau bisa pada waktu itu juga, yaitu pada 2 SKS sisanya. Jadi nanti untuk PKI 1 yang seharusnya kita jadwal setengah 10, maka untuk kedepannya sampai akhir semester kita jadwalnya jam 3 sore. 2 SKS itu nanti sampai setengah 5. Sisanya untuk tugas. Kalau untuk PKI 2 insya Allah nggak ada perubahan jadwal karena memang sudah di jadwalnya itu dari jam 3 hingga jam 6. Ini berkenaan dengan jumlah SKS. Kemudian selanjutnya berkenaan dengan penilaian. Penilaian tugas. Tugas nilainya 30%. Jadi total maksimal kalian bisa mendapatkan nilai itu 99. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas sama sekali, mengerjakan UTS, mengerjakan UAS, berarti kalian maksimal bisa mendapat nilai 70. Jika nilai 70, maka tentu tidak bisa mendapat nilai A. Nanti akan ada pembagian nilai A plus, A, dan A-. Kemudian bawahnya B plus, B, B-. Bawahnya lagi C plus, C, C-. Kemudian ada D dan E. Jadi kalau untuk nilai 70 itu tidak bisa A, B pun tidak bisa. Maka kalian harus bisa mengumpulkan nilai semaksimal mungkin, baik itu nilai tugas, baik itu nilai UTS, dan nilai UAS. Tugas meliputi tugas yang dikumpulkan. Nah, jadi
aplikasi hadis yang sudah saya share di grup dan sudah saya berikan tutorialnya, kalian sudah bisa mendownloadnya dan saya yakin kalian sudah mendownload semua. Pada menu di bawah ada menu home, ada menu jadwal, ada menu tugas, ada menu arsip. Pada menu tugas, nanti kalian bisa mengumpulkan tugas tersebut. Ada tugas untuk semua mahasiswa. Jadi menu ini wajib kalian klik untuk mengumpulkan tugas untuk seluruh anggota kelas tanpa terkecuali. Di bawahnya ada menu tugas untuk pemakalah. Jadi nanti setelah pemakalah selesai, kuliah online-nya mengarsipkan makalahnya dengan mengklik pada menu ini. Kemudian nanti di paling bawah ada tugas notulen. Nanti bagi notulen mengumpulkan nama dan NIM bagi mahasiswa yang aktif ketika kuliah online dikumpulkan di sini. Karena nanti penilaian tidak hanya cuma ujian saja, tapi keaktifan juga. Dapat kita lihat pada tugas ini, tugas meliputi tugas yang dikumpulkan, keaktifan dan sopan santun. Jadi kalau seandainya ada seorang anak yang pintar sekali, tetapi dia tidak aktif, maka untuk mencapai nilai maksimum itu susah. Karena penilaian tugas itu mencakup tugas yang dikumpulkan dan keaktifan. Semakin aktif orang tersebut, maka semakin banyak kemungkinan dia untuk mendapat nilai maksimal. Jadi, kalian harus pintar, yang pertama, yang kedua harus aktif. Pintar dan aktif. Kemudian yang ketiga adalah sopan santun. Sopan santun atau akhlak yang bagus. Karena perbedaan PTKIN dengan PTN, jika di dalam PTKIN ditekankan pada nilai-nilai akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan di muka bumi ini salah satunya untuk memperbaiki akhlak manusia. Maka di PTKIN akhlak itu ditekankan. Salah satu penekanannya pada mata kuliah yang berbau agama, yaitu salah satunya adalah hadis. Maka sopan santun itu sangat penting. Dalam bertutur kata, dalam menyampaikan pesan, SMS atau WA harus dijaga. Contoh, misalkan kalian ingin menghubungi dosen kalian, dosen siapapun, maka yang pertama sampaikan salam, Assalamualaikum. Kemudian maaf, karena mungkin mengganggu waktunya. Kemudian sampaikan juga nama kalian siapa, NIM kalian, dan kelas kalian. Karena tidak semua dosen itu menyimpan nomor dari mahasiswanya. Satu dosen bisa mengampu 7 mata kuliah. Saya memiliki 7, bahkan ada yang dosen yang lain bisa lebih dari itu, 9, bisa jadi. Satu kelas itu ada 50 anak kurang lebih, 40 sampai 50. Digenapkanlah 50 misalkan. Kali 7 ada 350 anak. Jadi tidak mungkin saya tahu ada WA ini dari siapa namanya, kelasnya berapa. Sampaikan dari PKI 1. Nama saya Fulan, NIM PKI 1. Kalau itu jelas. Jadi saya tidak perlu nanyakan namanya siapa, kelasnya berapa. Nah, seperti itu. Jadi sopan santun ini contoh yang simpel sekali. Begitu pula dengan hal-hal yang lain, kalian harus tahu bagaimana sopan santunnya dan bagaimana akhlaknya. Kemudian, selanjutnya penilaian UTS. Nanti di tengah semester ada ujian tengah semester. Poinnya 30%. Insya Allah nilai pada ujian tengah semester akan muncul setelah ujian itu selesai.
Jadi tidak perlu menunggu waktu lama, kalian akan melihat nilainya. Dan nilai tersebut netral, artinya tidak ada subjektivitas. Saya tidak mandang dari suku apa, kedekatan si A, si B, dan seterusnya. Tapi kalau dia memang bisa, akan saya beri nilai A+. Kalau tidak bisa, ya tidak mungkin sampai ke A+. Jadi apa yang kalian usahakan, itu yang akan kalian dapat. Semakin kalian maksimal berusaha, semakin kalian semangat belajar, insya Allah kalian akan mendapatkan apa yang kalian usahakan. Begitu pula dengan UAS, ujian akhir semester. Bahkan untuk UAS ini poinnya sangat besar sekali, 40%. 40%. Lebih besar daripada penilaian UTS dan penilaian tugas. Maka maksimalkan pada UAS, ujian akhir semester. Ujian akhir semester nanti yang diuji dari tatap muka awal sekali atau tema pertama sampai tema, kita memiliki 13 tema. Dari awal sampai terakhir. Jadi kalau UTS mungkin dari tema 1 sampai tema 6. 1 sampai 6. Sedangkan UAS dari tema 1 sampai 13. Artinya kalian harus mereview lagi dari dari awal perkuliahan apa saja yang sudah kalian dapat. Kalian harus punya catatan khusus setiap mata kuliah supaya apa yang sudah kalian pahami tidak hilang begitu saja. Ini berkenaan dengan perkuliahan dan penilaian. Selanjutnya berkenaan dengan kehadiran. Kalian memiliki sister. Dan di sister itu sistemnya minimal kehadiran 75%. Jadi jatah kalian untuk tidak hadir itu 25%. Jika kalian memiliki 16 tatap muka, maka 25%-nya itu berapa? 4. 4 pertemuan. Jatah kalian untuk tidak hadir. Kalau lebih dari 4 pertemuan itu, tidak hadir 5 atau 6 atau 7 kali, maka nilai di sister itu akan terkunci. Sehingga dosen tidak akan bisa memasukkan nilai, walaupun nilainya A+. Maka kehadiran itu sangat ditekankan. Untungnya sekarang online. Jadi bisa fleksibel, kalian di mana saja, mungkin kadang dengan kesibukan pun masih bisa kuliah. Itu kelebihan kuliah online. Paling tidak kalian ketika absen hadir. Karena insya Allah kalau absen di LMS itu sangat mudah sekali. Bagaimana yang sudah saya share di aplikasi Hadis. Kalau seandainya nanti ada problem di LMS, insya Allah nanti akan ada alternatif. Dan setiap dosen pasti akan ada kebijakan seperti itu. Ini berkenaan dengan kehadiran. Jadi kalian harus bisa memaksimalkan kehadiran tersebut, yaitu 75%. Kemudian, untuk penulisan makalah, format penulisan makalah. Kalian sudah lihat kelompok kalian di aplikasi Hadis. Nah, saya contohkan di aplikasi Hadis. Di sini, di aplikasi Hadis, sudah ada jadwal. Saya klik pada menu jadwal. Di bagian paling atas itu sudah ada Prodi PKI 1, Prodi PKI 2. Saya akan memberikan contoh. Contoh PKI 1. Saya klik pada PKI 1. Di situ sudah tertera kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, sampai di akhir nanti ada kelompok 13. Setiap kelompok minimal terdiri dari 3 orang, maksimal 4, dan itu sudah saya bagi rata. Kalian juga dapat melihat
pada nama kalian ada nama teman-teman kalian. Selain nama teman kalian, kalian juga bisa melihat tanggal presentasi kalian. Jadi jangan sampai kalian kelewat. Insya Allah nanti ketika sebelum presentasi, kurang lebih ya seminggu sebelumnya, saya akan WA langsung ke WA kalian. Karena semua data, nomor ketika PPAK sudah dikumpulkan dan saya sudah input di aplikasi ini. Mungkin ada sebagian yang ketika PPAK belum mengisi Google Form, nomornya atau emailnya nanti akan saya minta untuk melengkapi. Jadi di sini sudah ada seluruh teman kalian dalam satu kelompok. Pak, saya belum pernah ketemu dengan teman saya. Saya misalkan namanya ini Evi. Saya belum pernah ketemu dengan Istianatul. Orangnya gimana saya juga belum pernah ketemu. Apalagi nomor teleponnya. Hindun juga saya belum pernah ketemu. Riza Amalia belum pernah ketemu. Maka dengan menggunakan aplikasi ini akan membantu kalian untuk mengontak teman kalian. Caranya gimana? Klik pada teman kalian. Saya sebagai contoh akan mengklik Istianatul Khairah. Pada data Istianatul Khairah ini sudah ada nomor WhatsApp dan juga sudah ada email. Nomor WhatsApp dan email. Terkadang yang dikumpulkan ketika PPAK itu bukan nomor aslinya, atau terkadang nomornya itu salah menginput, mungkin digitnya kelebihan atau kekurangan, sehingga error. Maka kalian lihat data diri kalian masing-masing, tujuannya apa? Tujuannya supaya teman kalian bisa dengan mudah mengontak kalian. Karena kalian akan membentuk sebuah makalah dalam kondisi yang berjauhan, tidak bertemu, maka kontak sangat penting. Nanti berembuknya kalian bisa dengan video call WhatsApp. Untuk 4 orang insya Allah sudah bisa. Atau dengan platform yang lain. Silahkan. Tapi paling tidak nomor kontak itu sudah tertera di situ. Jadi kalau seandainya kalian ingin mengontak teman kalian, maka di bawah ini sudah ada tombol WhatsApp. Kalian tinggal klik pada tombol WhatsApp ini, akan langsung mengirim kepada teman kalian yang dituju, yaitu Istianatul Khairah. Jadi tidak ada alasan tidak bisa menghubungi temannya. Ada sebagian kasus, jadi beberapa mahasiswa tidak jadi kuliah di IAIN, mungkin lebih memilih kampus lain. Atau ada masalah yang lain sehingga tidak bisa mengikuti perkuliahan alias mundur. Atau ada juga mahasiswa atau mahasiswi yang HP-nya rusak sehingga tidak bisa dihubungi. Jadi misalkan pada kelompok 1 ada Evi yang pertama, Istianatul 2, Hindun dan Riza. Evi ini bisa menghubungi Istianatul dan bisa menghubungi Hindun. Tetapi Riza ini tidak bisa dihubungi sampai presentasi pun, atau sebelum presentasi atau ketika mengumpulkan makalah itu belum bisa dihubungi juga. Artinya Riza ini tidak ikut rembuk dalam membuat makalah. Maka ketika mengumpulkan makalah, nama yang dicantumkan hanyalah nama Evi, Istianatul, dan Hindun. Cukup 3 saja yang kerja. Sedangkan Riza nanti akan dipindah ke kelompok yang lain. Mungkin dia untuk hari pertama masih sibuk, tidak bisa ikut, bisa jadi ketika pertengahan atau akhir bisa mengikuti perkuliahan. Jadi setiap mahasiswa maupun mahasiswi wajib untuk presentasi. Ini berkenaan dengan kelompok, anggota kelompok. Kemudian pada format penulisan makalah,
Ukuran kertas yang digunakan dalam penulisan makalah itu A4 dengan margin atas dan kiri 4, kanan dan bawah 3 cm. Saya akan sedikit memberikan contoh, karena mungkin ini hal baru bagi kalian, yang mana sebelumnya kalian belajar di STM mungkin, atau aliyah mungkin, atau SMA mungkin. Jadi belum terlalu terbiasa dengan penulisan karya ilmiah. Ini contoh di Microsoft Word. Saya menggunakan Microsoft Word 2013. Untuk format kertas, page setup, paper, itu A4. Biasanya default-nya itu letter. Maka kalian rubah ke A4. Supaya nanti tidak berubah-berubah lagi, kalian bisa mengklik pada set as default di tombol bawah itu. Bawah kiri. Nanti ketika kalian membuka lembar baru pada Microsoft Word, tidak akan berubah ke format kertas yang lain, tetap A4. Kemudian margin. Pastikan ini sudah sentimeter. Kadang sebelumnya itu settingannya masih inci. Maka rubah menjadi sentimeter terlebih dahulu. Pada bagian atas, jadikan 4. Bagian bawah, jadikan 3. Kiri 4, kanan 3. Atas 4, bawah 3, kiri 4, kanan 3. Potret, dan kemudian klik pada OK. Ini adalah format kertas yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Selain itu, penulisan kertas karya ilmiah atau penulisan teks karya ilmiah itu dengan jarak 1,5, bukan 1. Sebagai contoh, saya menuliskan tentang hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah, baik berupa ucapan, perbuatan, ataupun persetujuan. Nah, jika kita lihat untuk spasi 1 itu sangat mepet sekali. Namun jika 1,5 dengan ukuran A4 pas. Jadi kalian tidak terlalu lelah untuk menulis karena jaraknya lumayan panjang. Nah, ini untuk penulisan makalah format spasi 1,5. Kemudian dijelaskan di sini cover berisi judul, logo, nama dosen pengampu, anggota kelompok, IAIN Jember, alamat IAIN, dan tahun. Sebagai contoh, saya akan memperlihatkan kepada kalian contoh penulisan proposal tesis. Di sini paling atas itu judul. Kemudian di sini ditulisi makalah untuk memenuhi tugas makalah mata kuliah Ulumul Hadis dan Hadis Dakwah. Dosen pengampu. Kemudian logo. Kemudian kelompok berapa? Kelompok 1 misalkan. Ditulis 1, namanya siapa, NIM-nya berapa. 2, nama siapa, NIM-nya berapa. 3, nama siapa dan NIM-nya berapa. Jika ada 4, maka tulis 4. Jika ada yang tidak ikut rembuk, maka ditulis 3 saja. Nanti akan diganti ke kelompok yang lain. Kemudian di paling bawah, itu baru tulisan tahun. Di sini kalau
format pasca sedikit berbeda. Kalau format S1, IAIN Jember, alamat IAIN, dan tahunnya. Itu format penulisan makalah. Kemudian ketentuan font. Dalam penulisan makalah, font yang digunakan adalah Times New Roman, ukuran 12. Jadi kalau di dalam Microsoft Word, bagian ini pastikan sudah Times New Roman. Ukuran yang digunakan adalah ukuran 12. Kemudian untuk footnote menggunakan ukuran 10. Untuk footnote menggunakan ukuran 10. Kami sudah memberikan contoh footnote pada aplikasi hadis. Pada arsip, menu arsip, pada tutorial di sini ada tutorial menulis footnote. Footnote dengan Mendeley, footnote dengan Zotero. Kalian boleh memilih aplikasi Mendeley atau aplikasi Zotero. Menulis footnote dengan dua aplikasi ini sebenarnya banyak, tapi saya hanya memberikan contoh dua. Sangat mudah sekali dan otomatis. Jika kalian menulis footnote dengan manual, kalian harus detail sekali. Nama penulisnya, judulnya harus ditulis miring, kemudian nanti kurung buka, tempat terbit, penerbit, koma tahun terbit, kurung tutup, halaman. Jadi ribet sekali. Itu kalau kalian menulis manual. Maka saya mengajarkan kepada kalian, insya Allah akan membantu kalian dalam penulisan makalah, baik pada mata kuliah ini maupun mata kuliah yang lain. Yaitu dengan menggunakan footnote Mendeley atau footnote aplikasi Zotero. Kalian jika ingin belajar, tinggal klik saja pada Mendeley, maka akan muncul video di situ. Kalian tinggal ikuti saja tutorialnya. Atau menggunakan aplikasi Zotero, tinggal klik saja pada tutorial Zotero, akan muncul videonya. Kalian tinggal mengikuti saja. Terserah kalian memilih Zotero atau Mendeley. Kalau saya pribadi lebih cenderung suka dengan Zotero. Sebagai contoh, saya akan memberikan contoh kepada kalian bagaimana cara menulis footnote. Jadi, karya ilmiah itu harus bersumber dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh adalah buku yang punya ISBN biasanya. Tapi kalau nggak punya ISBN pun ya sah-sah saja. Selain buku, yang pertama harus dari karya ilmiah yang lain seperti jurnal atau skripsi atau tesis atau disertasi. Jadi buku, kemudian jurnal, bisa juga skripsi orang, tesis orang, disertasi orang. Jurnal ini berisi penelitian. Kita akan contohkan dan akan saya praktekkan supaya kalian mudah untuk mengambil referensi. Jadi, sekarang itu masa COVID. Nggak COVID saja, biasanya mahasiswa itu malas untuk beli buku dengan berbagai banyak alasan. Entah itu nggak punya uang, entah itu males ke toko buku, padahal yang gratisan di perpustakaan juga ada. Alasannya juga, Pak, saya cari-cari di toko buku nggak ada. Seperti itu. Jadi banyak sekali alasan. Maka solusinya, supaya kalian bisa mendapatkan buku tanpa membeli, tanpa bayar, maka saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara mencari referensi dari internet. Contohnya adalah dari Google Scholar. Kalian harus catat domain ini. Catat alamat ini, scholar.google.com.
google.com. Ini untuk mengambil buku, mengambil jurnal, skripsi, tesis, disertasi. Semua ada di Google Scholar. Kalau mau yang spesifik, Pak, saya mau yang buku saja, tidak mau yang jurnal-jurnal dan sebagainya. Kalau spesifik buku saja, namanya Google Book. Google Book. book.google.co.id, atau kalian searching saja di Google. Google Book itu tulis. Kan di bawah situ. Contoh, saya ingin menulis sebuah makalah tentang hadis. Buku yang saya cari adalah buku hadis. Kalian bisa menuliskan keyword apa saja, misalkan definisi hadis, atau sejarah hadis, atau graduasi hadis, sesuai dengan tema kalian. Karena setiap orang sudah memiliki tema yang berbeda-beda. Pada aplikasi hadis, contoh kelompok 1, kalian itu temanya apa? Evi Fatmawati ini. Pengertian hadis, sunnah hadis, khobar, asar, fungsi hadis terhadap Al-Quran, dasar kehujahan hadis. Untuk kelompok 2 itu sudah beda temanya. Hadis periode Rasulullah, hadis periode sahabat, hadis periode tabi'in. Jadi tema ini satu kesatuan yang harus ditulis oleh kelompok 2. Tidak milih salah satu, tidak, tapi semua. Hadis periode Rasulullah, hadis periode sahabat, hadis periode tabi'in. Begitu pula dengan kelompok 3, 4, dan seterusnya. Jadi di situ sudah ada temanya. Sekarang kalian mencari buku sesuai dengan tema. Baik, karena mungkin yang kelompok 1 itu berkenan dengan hadis, definisi hadis, ya sudah tulis saja hadis atau definisi hadis. Nanti akan muncul buku-buku yang di dalamnya berisi tentang definisi hadis. Saya ambil contoh metode kritik hadis. Pada buku metode kritik hadis akan ditampilkan halaman-halamannya. Meskipun pada Google Scholar ini tidak full halamannya, paling tidak bisa membantu kalian. Karena kenapa? Dalam menulis karya ilmiah, kita hanya cukup satu paragraf mungkin, atau satu halaman mungkin. Dan ingat ketika mengambil atau mengutip dari sebuah buku, kalau tidak kutipan langsung ya, kalau satu halaman itu jangan di copy paste dari awal sampai akhir, tidak seperti itu. Kalian baca bagaimana maksud dari penulis ini, satu paragraf misalkan kalian pahami, kalian ungkapkan dengan bahasa kalian. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti ketika dicek plagiasi tidak dianggap plagiat. Karena kalau copy paste itu dianggap plagiat. Nanti di akhir akan saya jelaskan aplikasi untuk mengecek plagiasi, dan toleransi kalian untuk plagiasi itu hanya 20%, tidak boleh lebih dari itu. Nah, contoh di sini yang paling penting, dia tidak hanya menyuguhkan pendekatan-pendekatan teoritis. Ini halamannya halaman Romawi. Saya ingin mengambil sebuah kutipan dari halaman isi yang bukan Romawi. Karena Romawi itu biasanya cuma mukadimah saja. Contoh halaman 1. Nah, ini contohnya. Sebagian besar kaum muslim meyakini bahwa hadis adalah kendaraan sunnah Nabi dan bahwa hadis merupakan tuntunan yang tidak dapat diabaikan dalam memahami wahyu Allah. Saya ingin mengambil maksud dari penulis ini pada paragraf ini. Jadi hadis itu merupakan sarana untuk memahami wahyu Allah. Kalau dalam bahasa Arabnya kan syarah. Syarah itu menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kita menggunakan bahasa yang ringan saja. Hadis merupakan sarana untuk memahami wahyu Allah. Hadis merupakan sarana untuk
memahami wahyu Allah. Nah, saya ingin mengambil footnote dari buku tersebut. Maka caranya bagaimana? Caranya kalian lihat di pojok kiri tentang buku ini. Kalian klik, kemudian akan muncul penulis buku, judul bukunya, penerbit, tahun terbit. Dan biasanya kalau lebih lengkap lagi ada tempat terbitnya. Karena dalam penulisan footnote ada beberapa hal yang penting. Yang pertama, yang tidak boleh terlewatkan adalah nama judul buku. Yang kedua, nama penulis. Yang ketiga, penerbit. Yang keempat, tahun terbit. Kelima, tempat terbit. Dan yang keenam adalah halaman. Kalau menggunakan aplikasi Zotero, sangat mudah sekali. Kalian tidak perlu mengetik satu persatu. Kalian tinggal klik saja pada icon Save to Zotero. Untuk menampilkan icon ini, kalian bisa melihat tutorial di aplikasi Hadis, yaitu penjelasan tentang tutorial footnote Zotero. Cara menginstalnya bagaimana. Di situ sudah lengkap. Maka akan muncul icon seperti ini. Jika muncul icon seperti ini, ada tulisan Save to Zotero, maka tinggal diklik saja. Kemudian disimpan kemana foldernya, misalkan saya taruh sini, Pak Faisal. Saya klik Enter. Ini judulnya metode kritik hadis dan saya mengambil pada halaman pertama. Maka pada Microsoft Word, saya tinggal klik Zotero, Add Citation. Kita menggunakan format full note with ibid. Klik OK. Nah, tadi judul bukunya metode kritik hadis. Halaman berapa? Halaman 1. Diketik 1. Kemudian tekan Enter. Ketika sudah diketik dan ditekan Enter, maka footnote jadi otomatis. Di situ sudah sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Di antara kaidah, pertama ditulis nama penulisnya. Kemudian judulnya, metode kritik hadis, ditulis miring, otomatis. Kalian tidak perlu Ctrl I. Mengubah menjadi italik tidak perlu, karena otomatis dibuat oleh aplikasi. Kurung buka, kemudian penerbit, koma, tahun terbit, kurung tutup, koma, halaman, dan titik. Jika kalian menulis satu persatu, rawan sekali akan kesalahan. Jadi banyak sekali terjadi kesalahan karena menulis footnote dengan cara manual. Baik, di akhir makalah biasanya ada daftar pustaka. Daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah kumpulan sumber-sumber, baik itu buku atau jurnal yang sudah diambil. Biasanya kalau sumber atau jurnal, sumber buku atau jurnal itu kan di footnote. Nah, footnote-nya itu dikumpulkan jadi satu di daftar pustaka. Supaya orang itu tahu, oh, si penulis ini ngambil dari sumber apa saja, buku apa saja, jurnal apa saja, seperti itu. Maka, dengan aplikasi Zotero atau Mendeley, sangat mudah sekali, tinggal diklik Add Bibliography. Maka daftar pustaka sudah jadi dengan format yang semestinya. Jadi kalau kalian lihat, ada perbedaan antara penulisan footnote dan daftar pustaka. Di sini Philip H. Kamarudin, sedangkan di daftar pustaka Kamarudin Philip H. Karena ketentuan dalam penulisan daftar pustaka itu nama akhir terlebih dahulu, baru nama depan, kemudian judul, setelah judul penerbit, tapi tidak ada kurung buka, tidak ada kurung tutup. Nah, jadi kalau kalian belajar cara penulisan footnote dan daftar pustaka satu persatu, itu akan ribet sekali dan sangat rentan terhadap kesalahan.
Alangkah baiknya kalian menggunakan aplikasi untuk menulis footnote dan daftar pustaka secara otomatis. Salah satunya dengan Zotero atau Mendeley. Baik, ini contoh saya mengambil dari sebuah buku, metode kritik hadis. Saya misalkan mengambil sebuah hadis, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung pada niatnya. Punya segala sesuatu tergantung pada niatnya. Ini sebuah hadis dalam Sahih Bukhari. Saya ingin menambah footnote dan daftar pustaka. Maka saya tinggal menambah bukunya dengan cara seperti sebelumnya. Karena saya sudah pernah menambahkan, maka saya tidak perlu menambahkan lagi. Sahih Bukhari sudah pernah saya tambahkan. Jadi kalau sudah ditambahkan, tinggal langsung klik saja Add Citation. Kemudian dituliskan Sahih Bukhari. Bisa di-search sesuai nama bukunya, bisa di-search sesuai penulisnya. Saya menulis Bukhari. Dengan dua huruf saja sudah muncul Sahih Bukhari. Saya klik Enter, saya klik halamannya, misalkan halaman 2. Kemudian Enter. Daftar pustaka otomatis sudah jadi. Sahih Bukhari, Imam Bukhari. Bukhari dulu, baru Imam. Ini karena penulisan dengan akhir nama terlebih dahulu, last name, kemudian baru nama depan. Di daftar pustaka otomatis jadi, kemudian di footnote juga otomatis jadi. Imam Bukhari, Sahih Bukhari. Jadi sangat mudah sekali untuk kalian menulis makalah. Ini berkenaan dengan cara penulisan footnote dan daftar pustaka dengan Zotero dan Mendeley. Ini contoh buku. Sekarang kita akan mengambil contoh bagaimana mengambil sumber referensi dari jurnal. Jadi ini adalah cara yang sangat murah sekali, tidak perlu bayar, tidak perlu beli buku. Kalian sudah sah disebut peneliti membuat artikel ilmiah dari sumber yang terpercaya, yaitu buku dan jurnal. Tadi sudah saya contohkan yang Google Book. Sekarang saya contohkan Google Scholar. Google Scholar. Google Scholar ini berisi tentang buku, berisi jurnal, berisi skripsi, tesis, disertasi, semua ada di Google Scholar, karya ilmiah. Karena memang dikhususkan untuk itu. Sebagai contoh, saya ingin menuliskan jurnal hadis. Karena saya ingin menulis artikel tentang hadis. Maka akan muncul semua. Baik itu buku, baik itu jurnal, baik itu skripsi, baik itu tesis. Yang ada hubungannya dengan keyword yang ditulis. Contoh, saya ingin mengambil sebuah jurnal media pembelajaran dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Maka saya klik pada link tersebut. Akan dibawa ke OJS, Open Journal System, atau langsung ke PDF-nya. Jadi judulnya media pembelajaran dalam perspektif Al-Quran dan hadis yang ditulis oleh M. Ramli. Saya baca ke bawah, saya ingin mengambil satu paragraf lah dari artikel ini, dari jurnal ini. Dalam proses belajar mengajar, kehadiran alat atau media mempunyai arti yang cukup penting. Ini contohnya. Kalian jangan langsung copy paste, karena nanti dianggap plagiasi. Jadi kalian diparafrase dengan cara merubah kata-kata tersebut dengan kata-kata kalian, tapi substansinya tetap sama. Atau mengganti istilah-istilahnya. Atau mengganti kalimat aktif menjadi pasif. Atau mengganti kata yang di depan dirubah ke belakang dan seterusnya. Yang penting intinya berubah lah, tidak plek dengan apa yang ada. Kalau copy paste itu kan plek, sama persis. Itu akan dicek di aplikasi plagiasi sebagai plagiat.
Dalam proses pembelajaran, kehadiran alat atau media mempunyai arti yang cukup penting. Maka saya menuliskan alat atau media sangat penting untuk proses pembelajaran. Saya ingin mengambil sumber dari jurnal tersebut, maka saya perlu menuliskan footnote. Dan saya menggunakan aplikasi Zotero untuk menuliskan footnote. Maka di aplikasi Zotero itu sudah ada Save to Zotero. Ini di Google Chrome, ekstensinya ekstensi Zotero. Save to Zotero. Klik, kemudian akan tersimpan saving to, tentukan foldernya. Jadi sangat mudah sekali. Kemudian kita perhatikan halaman 100, ini 30, berarti yang bawah 131 ya. 131 dan judul artikelnya media pembelajaran dalam perspektif Al-Quran dan Hadis. Maka saya menambah footnote dengan mengklik Add Citation, media pembelajaran dalam perspektif Al-Quran dan Hadis. Saya enter. Tadi halamannya halaman 131. Saya ketikkan 131. Kemudian saya tekan enter. Daftar pustaka sudah jadi dan footnote nomor 3 sudah jadi. Jadi sangat mudah sekali jika menuliskan footnote dengan aplikasi Zotero atau Mendeley. Aplikasi otomatis untuk menulis footnote. Kemudian selanjutnya kita kembali ke PowerPoint. Penulisan bahasa Arab menggunakan tradisional Arabic ukuran 16. Kebiasaan senior-senior kalian itu tulisan Arabnya diperbesar supaya halamannya semakin banyak. Maka ketentuannya di sini adalah tradisional Arabic ukuran 16. Tidak boleh lebih besar dari itu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Bagaimana cara mengubahnya font menjadi tradisional Arabic? Saya ingin mencontohkan di sini. Kalian tuliskan tradisional Arabic ukuran 16. Kemudian saya ingin menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Ukuran besarnya seperti ini. Ini contoh tradisional Arabic ukuran 16 dan hasilnya seperti ini. Sesuai dengan ketentuan. Dan selanjutnya yang paling bawah. Semua kata asing ditulis miring. Semua kata asing ditulis miring. Contoh kata asing itu apa? Contoh kata asing itu kata yang berbahasa Arab ditulis dengan bahasa Indonesia, ditulis dengan Latin. Contoh kata asing berbahasa Inggris, berbahasa mungkin Prancis, berbahasa Jerman. Kata asing selain bahasa Indonesia yang baku ditulis miring. Jadi kalau seandainya ada dalam bahasa Arab ditulis dengan Latin, ini namanya istilahnya itu transliterasi. Transliterasi saya sudah contohkan pada tutorial dan saya sudah masukkan juga ke aplikasi Hadis. Ada pada arsip ini berisi semua data yang ada. Tutorial, data mahasiswa, semuanya ada di sini. Maka kalian harus membiasakan untuk membuka arsip ini. Transliterasi yaitu penulisan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Yang digunakan itu dalam penulisan karya tulis, karya ilmiah, biasanya transliterasi internasional dan transliterasi Menteri Agama dan Menteri Pendidikan pada tahun
1987. Apa sih transliterasi internasional, transliterasi Menteri Pendidikan dan Menteri Agama tahun 87? Kalian bisa mengklik untuk melihatnya. Setelah kalian klik, oh ternyata penulisan huruf Arab menjadi Latin itu ada pedomannya. Kalian klik buka. Ketika kalian klik buka, kalian akan dibawa ke Google Drive. Di situ ada file PDF. Berisi tentang penjelasan pedoman transliterasi Menteri Agama dan Menteri Pendidikan tahun 87. Cara penulisannya. Contoh di sini alif, ba, ta menggunakan T, ba menggunakan P, ta menggunakan S titik atas. Jadi kalau dalam bahasa biasanya di Indonesia itu menulis ta itu menggunakan TS. Ta itu biasanya menggunakan TS. Salah sah. Cara menulisnya seperti ini. TS melambangkan ta. Dalam bahasa Indonesia haram atau haram dalam bahasa Arab itu ditulis dengan HARAM. Masalahnya tidak ada perbedaan antara H dan H. Tidak ada perbedaan antara H dan H. Sehingga bisa berakibat fatal. Contoh, ini kita bisa baca pada kata ini, kita bisa baca haram, kita bisa baca haram. Bisa menggunakan H, haram, bisa dibaca dengan H, haram. Padahal dalam bahasa Arab, haram itu artinya haram. Haram artinya piramid. Piramid yang ada di Mesir. Itu haram. Namanya ahram. Nah, tidak ada perbedaan penulisan menggunakan H semua. Padahal tulisan Arabnya berbeda. Maka itu sangat penting transliterasi. Jika dalam transliterasi, H itu dengan H titik bawah. H. A, R, haram kan panjang. Berarti hanya ada garis. Kemudian tambah M. Haram. Nah, sedangkan haram ditulisnya H biasa tanpa titik. A, R, A, M. Jika dengan menggunakan transliterasi, maka terlihat perbedaannya. Sehingga maksudnya itu sesuai, artinya itu sesuai, tidak menjadi ambigu. Itulah pentingnya transliterasi. Maka dalam transliterasi dapat kalian lihat pada pedoman transliterasi. Bisa dengan sesuai pedoman transliterasi Menteri Agama dan Menteri Pendidikan tahun 87. Bagaimana cara menulis H, bagaimana cara menulis zal, Z titik atas. Bagaimana cara menulis sin, shin, sot, sot itu S titik bawah. Bagaimana cara menulis dot, D titik bawah, tok, T titik bawah, dan seterusnya. Ini transliterasi Menteri Agama. Saya berikan contoh lagi. Yang selanjutnya adalah transliterasi internasional. Kalian bisa buka di aplikasi Hadis. Ada menu arsip transliterasi internasional. Kalian klik di situ. Bagaimana sih transliterasi internasional? Kalian klik buka. Maka kalian akan dibawa ke pedoman penulisan transliterasi internasional.
Secara umum antara transliterasi internasional, transliterasi Menteri Agama itu kebanyakan sama, hanya sedikit perbedaan. Contoh huruf ta. Jika dalam transliterasi internasional, ta itu TH. Kemudian yang beda lagi, shin, SH. Ta dalam internasional TH, sedangkan dalam transliterasi Menteri Agama, ta itu S titik atas. S titik atas. Kemudian huruf shin itu SH. Shin. Sedangkan dalam transliterasi Menteri Agama, shin itu SY. SY. Sebagai contoh, di Mesir itu ada sebuah toko fotokopi namanya Shaima. Ditulis di situ SHAIMA, Shaima, menggunakan SH yang dimaksud shin. Nah, kalau orang Indonesia yang tidak paham, loh ini kan shin, harusnya SY, salah itu yang nulis. Sebenarnya yang salah bukan tulisannya, tapi orangnya. Karena orangnya tidak paham bahwa ada transliterasi internasional. Kalau transliterasi internasional, shin dengan SH, bukan SY. Jadi kalau transliterasi internasional itu dipakai di luar negeri, dipakai di Mesir, dipakai di Saudi, dipakai di Kanada, dipakai di Jerman, dipakai di negara-negara yang lain, Inggris dan sebagainya. Itu transliterasi internasional. Sedangkan transliterasi Indonesia biasanya hanya digunakan di Indonesia. Kalian harus memahami ini. Jadi supaya tidak terlihat bodohnya lah. Kalian kan sudah menjadi mahasiswa sekolah di perguruan tinggi, maka intelektual kalian harus lebih tinggi daripada sebelumnya. Baik, itu transliterasi internasional dan transliterasi Menteri Agama. Selanjutnya, pada PowerPoint. Ini transliterasi semua ditulis miring. Halaman. Pada makalah ada 3 bab yang harus kalian tulis. Ketentuan bab pada makalah. Bab pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup. Jadi kalian harus menulis 3 bab ini. Yang pertama pendahuluan, kedua pembahasan, ketiga penutup. Jumlah halamannya untuk mata kuliah Ulumul Hadis dan Hadis Dakwah adalah 10 halaman pada bab pembahasan. Jadi pendahuluan, pembahasan, penutup. Di bab pembahasan ini 10 halaman. Karena senior kalian, orang-orang sebelum kalian itu menulis makalah ketentuannya 10 halaman. Tapi dia menghitung cover itu 1 halaman. Kemudian nanti ada daftar isi 1 halaman. Kemudian nanti ada pendahuluan 1 halaman. Nanti ada penutup 1 halaman. Ada daftar pustaka 1 halaman. Kemudian ada cover belakang 1 halaman. Kemudian covernya ada plastiknya, plastik pan, plastik belakang 8 halaman. Jadi pembahasan cuma 2 lembar saja, 2 halaman saja. Ini yang kurang baik. Jadi pembahasan saja, pembahasan itu 10 halaman. Jadi kalau ada pendahuluan berarti ya 10 tambah pendahuluan mungkin 1 atau 2 halaman. 12 misalkan. Penutup 1 halaman, 13. Daftar pustaka 1 halaman, 14. Kemudian
daftar isi 1 halaman, 15, mungkin, jadi paling tidak seperti itu. Pembahasan saja sudah 10 halaman. Satu makalah full berarti lebih dari 10 halaman. Maka kalian harus bisa berkoordinasi sebaik mungkin dengan anggota kelompok. Kalian harus kontak di awal-awal. Jangan 1-2 hari sebelum mengumpulkan makalah baru mengontak temannya. Itu keliru. Kalian harus menyiapkan jauh-jauh hari. Dan kalian harus bisa membagi tugas. Jangan cuma kerja sendiri. Kalau 4 orang, ya 4 orang yang kerja. Kalau nggak kerja, ya sudah nggak usah ditulis saja. Seperti itu. Karena ketika dia sudah berusaha, maka dia berhak untuk mengambil hasil jerih payahnya. Bagi yang tidak bekerja, ya sudah tidak perlu ditulis. Seperti itu. Ini berkenaan dengan jumlah halaman. Selanjutnya adalah ketentuan plagiasi. Aplikasi plagiasi yang digunakan bisa bermacam-macam. Di sini saya sudah cantumkan plagiarism detector. Kalian juga bisa menggunakan aplikasi plagiasi yang lain, plagiarism checker atau Turnitin dan sebagainya. Itu sama saja. Pada aplikasi plagiasi, di situ sudah ada linknya yang dapat kalian download dan sudah saya sertakan juga di aplikasi Hadis. Kalian buka di aplikasi Hadis, di arsip paling kanan, di situ ada pedoman penulisan makalah. Pada pedoman penulisan makalah, kalian klik buka. Maka kalian akan dibawa ke kontrak kuliah yang berupa file Word atau PDF itu. Jadi di situ nanti ada link untuk download plagiarism detector, dapat di-download di Google Drive di situ. Kemudian untuk cara instalasinya di situ juga sudah saya sertakan di bagian bawahnya. Cara instalnya bagaimana di situ juga sudah. Kalian tinggal ikuti saja cara instalnya. Kemudian batas plagiasi. Batas plagiasi itu 20% toleransinya. Jadi tidak boleh lebih dari 20%. Jadi tidak boleh lebih dari 20%. Kalian usahakan se-original mungkin. Syukur-syukur 1%. Jadi benar-benar original dari kalian. Itu luar biasa. Kalau bisa seperti itu. Ini berkenaan dengan aplikasi plagiasi. Kemudian, footnote dan pengumpulan makalah. Footnote daftar pustaka, tadi sudah saya jelaskan panjang lebar. Kalian harus perhatikan di sini adalah Chicago edisi ke-17 full note with ibid. Jadi ibid itu, jadi kalau seandainya di footnote ada sumber yang sama nomor 1 dan nomor 2 misalkan, ini sama, maka ditulisnya ibid, tinggal nanti halamannya saja yang berbeda. Seperti itu. Kalau menggunakan Zotero atau Mendeley otomatis berubah. Jadi kalian tidak perlu nulis ibid, tidak perlu ngecek satu-satu. Kemudian soft file dikirimkan H-1. Soft file dikirimkan H-1. Jadi kalau kalian presentasi pada hari Rabu, maksimal mengumpulkan atau mengupload langsung ke LMS dan grup WA itu hari Selasa jam 23.59. Upload ke LMS, upload ke grup WA. Jam berapa? 23.59. Lewat dari itu jam 12 malam lebih 1 detik itu sudah hari H. Sedangkan ketentuannya H-1. Yang kalian upload apa saja? Pertama, makalahnya, soft file makalah. Kemudian di sini dituliskan screenshot foto dari plagiarism
detektor. Jadi bukti plagiasinya berapa persen? Kalau kalian nanti pakai aplikasi itu, plagiarism detector, plagiarism checker, atau Turnitin, itu nanti di akhir dimunculkan berapa persen plagiasinya. Itu disertakan. Source file, makalah, plagiarism detector, hasil bukti plagiasinya. Kemudian yang ketiga, jurnal. Kalian download jurnal apa saja atau sumber yang kalian gunakan, sumber referensi yang kalian gunakan dalam makalah juga nggak apa-apa. Yang penting jurnal apapun diupload juga. Fungsinya apa? Supaya kalian terbiasa membaca jurnal. Supaya kalian tahu bagaimana cara penulisan artikel ilmiah yang benar. Supaya teman-teman kalian juga belajar dan mau membaca jurnal dan cara menulis yang benar. Kemudian selain itu, selain makalah, kemudian bukti plagiasi, jurnal, dan penjelasan. Oh ini PowerPoint. PowerPoint. Penjelasan itu diantaranya adalah PowerPoint salah satunya. PowerPoint, slideshow. Kemudian penjelasan kalian yang kelima. Baik itu berupa video ataupun suara. Saya sarankan kalian bisa memanfaatkan platform YouTube. Kalian membuat video, mempresentasikan, seperti mungkin di Zoom ini ada gambar, ada orangnya, ada slideshow-nya, itu lebih baik. Kalian upload di YouTube, nanti linknya kalian share di LMS, dan kalian share ke WA Group. Yang satu menggunakan YouTube. Ini yang bagus. Jadi teman kalian bisa paham terhadap penjelasan kalian. Karena ada slideshow-nya di situ, ada penjelasan dari kalian. Kalau nggak bisa dua-duanya, ya sudah, slideshow-nya aja yang direkam, kemudian upload ke YouTube. Kalau nggak bisa, ya orangnya saja di-upload di YouTube. Kalian kasih linknya ke teman kalian di WA Group dan ke LMS. Ini yang terbaik. Karena kenapa? Nanti ada triknya supaya kita bisa melihat YouTube, kuota bisa lebih aman. Namanya YouTube Go. Kalian install saja di Play Store, namanya YouTube Go. Jadi di YouTube Go itu nanti kalau kalian buka video, ada pilihan resolusi, pilihan resolusinya high atau medium atau low. Jadi kalau satu video resolusi yang high itu sampai 200 MB, medium 100 MB, low itu biasanya 50 atau 30 MB. Jadi kalau menggunakan yang low bisa save, bisa menyimpan atau bisa lebih hemat 170 MB. Jadi bisa menggunakan aplikasi YouTube Go. Ini dengan YouTube menjelaskan ke teman-teman. Yang kedua, bisa kalian rekam videonya, kemudian kalian upload ke Google Drive. Upload ke Google Drive. Link Google Drive-nya di-share ke LMS dan juga di-share ke WA Group. Yang kedua. Yang ketiga, bisa menggunakan rekaman audio. Rekaman audio bisa di-upload ke, kalau LMS ada batasannya. Kalau YouTube itu nggak terbatas. Google Drive juga silahkan. Kalau YouTube mungkin kalau suara gambarnya gambar biasa saja, tapi ada suaranya gitu. Atau di-upload Google Drive, kasih linknya. Atau di-share ke WA Group, itu juga bisa. Atau voice note juga bisa. Kalian voice note di WA, kemudian dikirim. Nah, seperti itu. Tapi kalau di WA Group biasanya ada batasannya. Batasannya itu kalau video itu kalau nggak salah 60 MB maksimal. Jadi tidak banyak. Nah, seperti itu. Jadi tergantung kreativitas kalian. Kalau kalian semakin kreatif, maka saya tidak segan-segan untuk ngasih A+. Sudah bagus tulisannya, sesuai dengan format, footnote-nya bagus, kemudian presentasinya bagus dengan video itu, kemudian
PPT-nya juga bagus, ya sudah A+. Tapi kalau seandainya malas-malasan, ya nggak bisa juga A+. Nanti takutnya malah mendolimi. Yang lain bagus saya kasih A+, yang ini nggak bagus kok saya kasih A+. Maka supaya adil, ya tidak A+, gitu. Apa yang kalian usahakan itu yang akan kalian dapat. Itu kalau kalian kuliah di perguruan tinggi. Jadi buktikan bahwa kalian itu pintar dan buktikan kalian itu kreatif dan aktif. Pintar saja tidak cukup di perguruan tinggi. Kalau tidak menampilkan kreativitas kalian, tidak menampilkan skill kalian. Jadi di perguruan tinggi itu selain pintar, kreatif, dan kritis. Seperti itu. Baik, ini berkenaan dengan footnote dan pengumpulan makalah. Nanti akan ada sesi tanya jawab, saya selesaikan dulu. Petugas dalam presentasi. Petugas dalam presentasi itu biasanya kalau tatap muka di kelas itu ada pemakalah, ada notulen dan ada moderator. Pemakalah itu ya sesuai dengan kelompoknya. Notulen itu nanti yang bertugas menulis. Teknisnya karena video, makalah, PowerPoint sudah dikumpulkan H-1, berarti teman-teman kalian kan bisa ada kesempatan untuk membaca. Jadi nanti hari Rabu depan jam 3 sore itu sudah tidak perlu menjelaskan lagi. Langsung buka LMS, langsung tanya jawab. Biasanya saya kasih kesempatan termin pertama, sesi pertama itu 5 dulu. Nanti tanya jawab. Saya kasih lagi 5 lagi, 10 tanya jawab. Penanya kemudian menanggapi, membantu menjawab makalah itu akan mendapat nilai plus. Dan itu akan dicatat oleh notulen. Jadi orang yang pinter dan aktif, maka dia akan mendapatkan nilai. Kalau pinter saja tapi nggak ngomong, nggak komen, nggak apa, ya cuma diem saja, ya sudah. Apa yang bisa diambil? Kan saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran kalian. Kalian harus pinter, harus aktif, harus kreatif, dan kritis. Nah, kalian harus aktif nanti ketika tanya jawab. Nah, notulen mengumpulkan semua setelah semua selesai, yaitu mata kuliahnya sudah selesai, mungkin setengah 5 ya nanti. Tergantung tanya jawabnya, lama waktunya. Setelah itu, dia akan mengumpulkan. Mengumpulkannya di mana? Di aplikasi Hadis yang sudah kalian install. Pada menu bawah, di situ ada kolom, ada menu tugas. Pada menu tugas, bagian paling bawah itu adalah tugas untuk notulen. Jadi setelah perkuliahan itu ada tugas untuk seluruh mahasiswa, ada tugas untuk pemakalah, ada tugas untuk notulen. Jadi yang pemakalah nanti mengerjakan tugas pemakalah, mengerjakan tugas untuk seluruh mahasiswa 2 kali. Notulen input NIM-nya dan mengerjakan tugas untuk semua. Notulen dalam perkuliahan online ini notulen plus moderator, karena moderator nggak terlalu penting kalau dalam perkuliahan online. Kalau perkuliahan tatap muka sangat penting sekali untuk mengatur acara. Tapi kalau perkuliahan online, ya moderator digabung sebagai notulen. Nanti akan mendapat nilai plus bagi notulen moderator tersebut. Kalau pemakalah bagaimana? Karena itu kewajibannya, ya sudah tidak dapat nilai plus. Tapi ya mengerjakan kewajibannya sebagai pemakalah. Kalau tidak mempresentasikan, ya nanti akan diganti ke kelompok yang lain. Diundur ke kelompok 10 atau kelompok 13 nanti menyesuaikan. Ini berkenaan dengan tugas dan presentasi. Tugas notulen, mencatat semua nomor absen. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian baik orang yang bertanya, baik orang yang menanggapi, baik orang yang menjawab, semua nama dan NIM-nya akan dicatat oleh notulen dan di-input nama tersebut ke aplikasi Hadis. Insya Allah notulen akan mendapat pahala yang besar karena nanti akan diakumulasi itu. Diakumulasi siapa saja yang aktif, nanti di akhir akan menjadi nilai tersendiri. Kemudian saya kira sudah cukup untuk penjelasannya.
saya persilahkan bagi yang ingin bertanya untuk bertanya. Saya unmute. Silahkan. Sekarang sudah pukul. Siapa yang ingin bertanya, silakan raise hand. Raise hand. Kalau di HP itu biasanya di paling kiri ada tap to speak. Supaya saya tahu siapa saja. Saya Bapak, mohon izin. Ada ya? Ada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Bardani. NIM saya 204103030044. Jangan di sini, jangan di sini. Mohon izin Bapak. Nanti itu dalam pembuatan video yang diupload ke YouTube Bapak, itu masa perlu dilengkapi dengan moderatornya? Baik, ketika upload di YouTube, apakah perlu dilengkapi dengan moderator atau notulennya? Tidak. Jadi ketika upload di YouTube, hanya cukup nama dan NIM-nya ditulis di deskripsi video. Nama pemakalah dan NIM-nya. Kalau 3 ya 3, kalau 4 ya 4. Tidak perlu dicantumkan moderator dan notulen. Moderator dan notulen nanti akan saya tanyakan ketika jam 3 minggu depan, siapa yang mau jadi notulen? Saya. Sudah, dia menjadi notulen. Yang bertugas untuk mencatat semua nama dan NIM yang aktif ketika perkuliahan online tersebut. Siap Bapak, makasih Bapak. Baik, saya persilakan yang lain yang ingin bertanya. Saya Bapak mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febri Hamzah, NIM 2051030300004. Saya mau bertanya Pak, soal kelompok Pak. Untuk pemakalahan itu Pak, apa itu semuanya itu? YouTube, maaf bukan YouTube, WhatsApp video call untuk berdiskusi. Jadi si A di rumahnya, si B di rumahnya, si C di rumahnya, si D di rumahnya. Kalian berkomunikasi via WA, chatting, atau video call, atau gimana pun caranya, terserah kalian. Jadi bisa menyumbangkan ide. Oh saya yang A, saya menulis bab pembahasan halaman 1-2 tentang tadi definisi. Yang si B, oh saya tentang masalah misalkan graduasi atau periode hadis. Oh saya membahas tentang masalah ini. Jadi nanti dikumpulkan jadi satu. Setiap orang mengerjakan di rumahnya masing-masing. Nanti setelah itu dikumpulkan di dalam satu Microsoft Word. Kan nanti bisa dikirimkan ya via WA linknya atau Microsoft Word-nya dan dokumennya nanti digabungkan menjadi satu. Saya kira seperti itu. Jadi tidak perlu di satu tempat. Makanya saya acak saja ketika membagi dan tidak melihat kalian daerah mana. Karena metode pembelajaran zaman sekarang itu bisa daring atau dalam jaringan. Bahkan dalam perkantoran pun, rapat pun sekarang daring, tidak harus ketemu. Jadi jauh-jauhan tapi maksudnya saling ketemu di sebuah aplikasi. Kalian juga harus bisa berembuk seperti itu. Meskipun jauh, saling berkomunikasi, bagian tugas, kemudian nanti dikumpulkan filenya jadi satu. Dituliskan namanya. Untuk videonya, kalian bisa, oh si A ini saya ingin menjelaskan yang definisi, dia membuat video sendiri. Kemudian si B membuat tentang graduasi, dia membuat video sendiri. Si C
membuat video sendiri, kumpulkan jadi satu. Kalau nggak bisa video ya sudah suara saja, ya bikin suara, dikumpulkan jadi satu. Tapi alangkah baiknya dengan menggunakan video supaya lebih jelas dan teman kalian lebih mudah menangkap apa yang kalian jelaskan. Mungkin begitu penjelasan dari saya. Kami persilakan bagi yang lain yang ingin bertanya lagi. Muhammad Aziz mau bertanya? Febri Hamzah? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Sudah paham, Pak. Ainul Yakin, itu angkat tangan. Silakan bertanya. Ainul Yakin, yang angkat tangan, silakan bertanya. Mungkin ke mute itunya, speakernya. Ainul Yakin, itu sudah saya Oke, minta untuk unmute. Assalamualaikum. Oke, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Yakin. Nama saya Nur Yakin Sugianto, NIM 20410303028. Saya mau bertanya perihal pengumpulan bukti foto screenshot plagiasi, Pak. Apakah boleh dicampur sama sovel makalah atau PPT? Pengumpulannya, Pak. Terima kasih. Nah, jadi untuk pengumpulan makalah, kan tadi yang pertama softfile makalah Microsoft Word. Kemudian yang kedua adalah bukti plagiasi. Yang ketiga itu PowerPoint. Yang keempat itu jurnal. Dan yang kelima penjelasan baik itu suara maupun video. Jadi nanti ketika upload ke LMS, karena LMS itu ada batasnya, yang diupload yang penting yaitu makalah, kemudian bukti plagiasi, PowerPoint. Jadi nanti bisa uploadnya beberapa file gitu. Dan jurnal. Kalau muat jurnal dimasukkan, kalau nggak muat ya sudah nggak dimasukkan ke LMS. Karena LMS itu bukti kalian kuliah online, dicek sama Warek 1. Sedangkan di grup WA diupload semua. Insya Allah kalau grup WA bisa dokumennya juga bisa, makalah, bukti plagiasi bisa, PowerPoint juga bisa, jurnal juga bisa. Nah, video ini kalau kalian sudah upload di YouTube, tinggal share linknya. Kalau sudah diupload ke Google Drive, tinggal share linknya. Kalau menggunakan voice, ya sudah tinggal diupload. Atau pakai voice note, ya sudah tinggal ngomong saja di WA, kemudian diupload langsung. Jadi ada 5 file. Di LMS itu 4 kalau bisa, kalau enggak ya berarti 3. Yang penting semuanya, maksimal biasanya 2 MB. Yang paling inti adalah makalah dan cek plagiasi. Seperti itu. Selebihnya itu nanti di grup WA. Setelah selesai perkuliahan, nanti 4:30 ya,
Setelah tanya jawab selesai, notulen mengupload nama-namanya, pemakalah juga mengupload. Nanti saya kasih Google Form. Google Form itu terletak di aplikasi tugas ini, aplikasi tugas pemakalah. Diklik di situ, submit tugas. Nanti kalian bisa upload filenya. Dan juga linknya. Seperti itu. Sudah jelas? Ainul yakin? Oke, terima kasih, Pak. Saya persilakan bagi yang lain. Saya, Pak. Lutfi Naili mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waalaikumsalam Lutfi Naili warahmatullahi wabarakatuh. Rumah. Nomor NIM 20410303002. Saya mau bertanya, apakah ada batas minimal atau maksimal dari video yang diupload di YouTube atau di Google Drive? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berkenaan dengan video, apakah ada batas minimalnya? Ya paling enggak kalau menjelaskan 10 halaman kan nggak mungkin 1 menit kan ya? Ya 5 menit lah, 5 menit juga terlalu singkat. Ya sebenarnya fleksibel saja sih. Fleksibel saja, kalian butuh waktu berapa jam pun, insya Allah YouTube masih bisa menampung. Jadi semaksimal mungkin, karena saya akan melihat berapa durasi, kemudian penjelasannya bagaimana. Kalau bagus ya layak untuk mendapat nilai A+. Seperti itu. Jadi semenarik mungkin. Tidak ada batasan, fleksibel saja. Seperti itu. Yang penting bisa memahamkan teman-teman kalian. Saya kira jelas. Silakan bagi yang lain yang ingin bertanya. Mau tanya Pak, apa ini? Dayu Ikrimah. Silakan yang ingin bertanya lagi. Muhammad Ibna Hamid Al-Kafi. Silakan. Iya, Langsung. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Maaf sebelumnya, Pak, videonya saya nonaktifkan. Saya mau bertanya, Pak. Untuk yang kan di sini kita ada 4 kelompok. Nah, kalau salah satu kelompok itu tidak bisa, otomatis digeser ke kelompok lain. Nah, kelompok lain itu berjumlah 5 atau yang tetap 4 gitu, Pak? Cari yang kelompok 3 dimasukkan di situ apa gimana, Pak? Terima kasih, Pak. Baik. Berkenaan dengan orang yang tidak bisa di kelompok tersebut. Jadi yang tidak bisa itu harus diperjelas dulu. Dia tidak bisanya itu kenapa? Kalau dia tidak bisanya karena ingin pindah kelompok, tidak boleh. Jadi kalau sudah ditentukan seperti itu, ya mau nggak mau dia harus ikut. Tapi kalau seandainya dia tidak bisanya, misalkan tidak bisa dihubungi, karena ada kejadian kelompok 1 di kelas yang lain, itu HP-nya rusak, tidak bisa dihubungi. Atau kadang dia pindah sekolah, pindah kuliah, bukan di IAIN, tapi kuliah di tempat lain. Atau dia mengundurkan diri. Maka kalau seperti itu ya sudah, yang ditulis cuma yang aktif saja, ditinggalkan saja dia. Tapi kalau seandainya dia tidak bisanya karena sakit misalkan, seminggu sakit gitu, dipindahkan ke
kelompok yang lain yang jumlahnya 3. Jadi 13 kelompok itu yang jumlahnya 4 itu kalau nggak salah cuma 6. Sisanya itu 3. Jadi masih ada slot kosong banyak. Tapi harus dilihat juga tidak bisanya itu kenapa. Jangan sampai dia tidak bisanya itu karena nggak mau. Saya nggak mau dengan kelompok ini. Mungkin teman-temannya yang lain yang satu kelompok. Jadi kalian walaupun belum kenal secara personal harus saling berkenalan, saling saling bisa bergaul, membaur. Karena saya ada pembahasan kenal antara satu dengan yang lain. Bukan, oh saya ingin dengan ini, saya nanti aja lah nggak mau. Jadi yang sudah dibagi dengan kelompoknya sudah silakan saja dan bisa lebih mengenal dengan teman baru. Seperti itu. Kalau ada alasan yang urgent sekali, sakit misalkan, atau naudzubillah ada yang meninggal keluarganya sehingga tidak bisa, ya akhirnya dipindah ke kelompok yang lain yang jumlahnya 3. Karena nanti akan 4. Masih ada slot 7 kalau salah. Saya kira seperti itu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Bagi yang lain yang ingin bertanya lagi. Pak, saya mau tanya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maaf, ulangi lagi pertanyaan Asrofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Mengenai dengan LMS ya, Pak ya. Mengenai dengan LMS, kan tugas makalah itu kan diupload ke LMS ya, Pak ya. Ya, lalu lanjutkan, selesaikan aja pertanyaannya. Tugas makalah itu kan di-upload di LMS ya, Pak ya. Yang perlu saya tanyakan kan kadang itu LMS itu kan kadang ada keeroran, Pak. Apa itu dengan mengupload itu apa nggak bisa, misalnya kan penguploadan sekarang ya, Pak ya. Gara-gara ada keeroran diupload besok nggak apa-apa kan, Pak? Baik, pertanyaan yang bagus. Berkenaan dengan LMS. Sebenarnya LMS itu hanya formalitas saja. Formalitas supaya kita kuliah online kita terdeteksi oleh atasan. Jadi fleksibel saja kalau masalah LMS. Kalian kan masih nge-share ke WA group. Jadi teman-teman masih bisa baca. Jadi boleh nggak apa-apa diuploadnya ke LMS nanti malamnya atau besoknya, nggak masalah, formalitas. Nanti diskusinya kalau LMS sedang error, jadi diskusinya ya di grup WA juga nggak masalah seperti itu. Jadi kita fleksibel, tidak kaku. Kalau LMS error, absensi misalkan, Pak saya nggak bisa absen di LMS, lapor saja, tulis di WA group, atau nanti saya share Google Form untuk absensi. Jadi LMS itu hanya alat, dan alat itu kalau seandainya ada masalah kendala kita harus menggunakan alat yang lain. Tapi substansinya kuliah kita harus tetap jalan. Mulai pukul 3 sore sampai setengah 5. Apapun medianya. Dapat dipahami ya? Terima kasih ya infonya. Ada lagi pertanyaan? Saya Pak mau bertanya. Ya, Pak.
Eka, Nur, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Yang angkat wabarakatuh. tangan. Nama saya Eka Nurstiani, NIM saya 201103030003. Oke, di sini Bapak, tadi kan di aplikasi Hadis ada 2 translate dan 2 footnote. Apakah itu misalnya translate itu diharuskan menggunakan yang Kementerian Keagamaan atau bebas menggunakan yang internasional maupun Kementerian Keagamaan. Begitupun juga dengan footnote-nya. Terima kasih. Baik, untuk footnote dan transliterasi. Transliterasi itu kalian bebas memilih internasional atau yang Menteri Agama. Jadi, kalau internasional itu menurut saya lebih mudah bagi kalian. Kalau yang ikut Menteri Agama itu agak sedikit susah. Saya akan contohkan di sini. Transliterasi internasional. Kalian klik pada aplikasi Hadis. Di paling bawah pada transliterasi internasional, di paling bawah pada transliterasi internasional ada keterangan untuk menulis transliterasi tersebut dapat menggunakan font Times New Arabic atau melalui website berikut Lexilogos. Kalian klik saja pada Lexilogos. Kalian akan dibawa ke sebuah website untuk menulis transliterasi dengan cara yang sangat-sangat mudah. Lexilogos ini sesuai dengan transliterasi internasional. Jadi kalau kalian menggunakan transliterasi Kementerian Agama, tidak menemukan huruf sa yang mana dilambangkan dengan S titik atas. Itu tidak ada. Tapi kalau dengan transliterasi internasional, semuanya ada pada Lexilogos. Contoh, saya ingin menulis kata haram menggunakan hak. Hak itu bagaimana? Hak itu tinggal kita klik pada H titik bawah ini, logo H titik bawah, kemudian A-nya biasa, R-nya ro, biasa, haram, kan panjang kan ya? A-nya A ada garis atas, dan M. Kalian copy, kemudian kalian paste di Microsoft Word, maka jadi tulisan haram transliterasi internasional. Tinggal kalian buat italik atau miring. Jadi kalau dengan Lexilogos akan mudah menulis transliterasi internasional. Sedangkan transliterasi Kementerian Agama itu ada beberapa simbol yang tidak ada pada website Lexilogos. Maka kalian boleh memilih internasional atau Menteri Agama. Salah satu. Tapi kalian tidak boleh menggunakan transliterasi pada umumnya yang misalkan saknya menggunakan salah sah. Karena jika menggunakan transliterasi seperti ini merupakan indikasi bahwa kalian plagiat, copy paste dari artikel-artikel di internet. Salah satu cara untuk mendeteksi plagiasi, ya lihat saja transliterasinya. Kalau transliterasinya masih transliterasi biasa, berarti dia copy paste. Tapi kalau transliterasinya sudah bagus, transliterasi internasional atau transliterasi Menteri Agama, berarti dia memang original, membuat sendiri. Saya kira seperti itu. Saya persilakan bagi yang lain yang ingin bertanya, jika ada.
Baik, sudah nggak ada ya. Saya cukupkan. Jika ada pertanyaan lagi, silahkan bertanya di WA Group. Dan jika ada yang belum online, insya Allah ini saya rekam dan saya akan share nanti di grup WA tentang recording atau siaran tunda. Karena mungkin dia nggak punya kuota internet, bisa lihat rekamnya. Saya cukupkan. Selamat belajar, selamat memahami dunia perkuliahan, dunia tulis-menulis. Kalian harus membaca semua panduan pada aplikasi hadis yang sudah kalian install. Kalau kalian paham, insya Allah semuanya akan menjadi mudah. Saya tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketundu anak. Ketundu. Tendung lah.